وارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Quran yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian tahsin tilawah ya, yaitu dalam penerapan tajwid dalam surat Al-Qadr. Baiklah, kita langsung saja membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, ayat yang pertama itu ada ghunnah, nun tasydid. Ya, ingat ketika mengucapkan nun tasydid ya, maka mulutnya bukan dirapatkan agar renggang, bukan in tapi in. Ditahan 2 sampai 3 harokat. Ya. Maka ketika kita tidak menahannya ya dari dengung itu, maka itu termasuk lahnul khafi, kesalahan yang sifatnya tersembunyi dan makruh, tidak disukai Allah SWT. Kemudian di sini ada mad jaiz munfasil, yaitu inna anzalna. Nah, di situ ada mad tabi'i bertemu dengan alif ya dalam kata yang berbeda ya, seperti itu. Maka panjangnya 4 sampai 5 dan boleh dibaca 2 dalam riwayat Thaib An-Nasr yang biasa dipakai oleh Syekh As-Suraim di Masjidil Haram. Ya, ini terkait dengan murojaah gitu kan. Ini terkait dengan durasi ya, agar lebih cepat murojaahnya. Ya, di sini ada mad jaiz munfasil ya, panjangnya boleh 2, 4, 5 ya. Kemudian ada ikhfa, anzalna. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan zai. Nah, maka ini ikhfa hakiki, dibaca tipis ikhfanya ya, 2 sampai 3 harokat. Kemudian fi lailatul qadr. Di situ ada fi mal tabi'i kasrah bertemu dengan ya sukun, dibaca 2 harokat di ayun agar tidak kepanjangan, agar kita konsisten dalam membaca mad, yaitu bacaan 2 harokat. Kemudian di situ ada al-qadr, ada alif al-qamariyah, kemudian qafnya tafkhim ya, huruf tebal, huruf isti'la. Kemudian di situ ada ra, ujungnya huruf ra ya. Kemudian sebelumnya ada dal, qalqalah sughra ya, disukun juga, kemudian qaf. Nah, jadi qaf ini menanggung 2 huruf yang mati, maka ra-nya dibaca tafkhim, dan yang perlu diingat adalah digentakkan agar bunyinya samar. Jadi bisa dikatakan sebagai ikhfa dalam makna baru gitu. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, dibaca tafkhim. Ya. Kemudian sini ada 2 ayat yang pertama ada mad jaiz, kemudian ayat berikutnya ada mad jaiz. Jadi ketika kita awal mengambil harokatnya 4, maka bertemu mad jaiz munfasil lagi, maka 4 lagi agar konsisten. Baik, kemudian ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, di situ ada wa ma adra, mad jaiz munfasil, karena dia ayat yang pertama dibaca 4, maka berikutnya dibaca 4. Kalau misalnya kita baca 5, maka dibaca 5 dan seterusnya. Ya. Kemudian ada dal sukun, karena dia di tengah kalimat, maka sughra. Ya. Kemudian ada lay ya, yaitu malai ya,
yaitu madlin, fathah bertemu ya sukun maka dibaca lembut, tidak digantakan, tidak lay tapi lay. Kemudian ujungnya masih ada bacaan tafkhim ya, yaitu ra sukun, sebelumnya sukun ya, dal sukun, kemudian huruf qaf ini menanggung dua huruf yang mati maka dibacanya dengan tafkhim, dengan samar, digentakan ya, biar samar digentakan. Contoh, wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, seperti itu. Kemudian ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, di situ ada Lailatul Qadri. Nah, di situ ada waqaf lam alif, maka sebaiknya dibaca lanjut terus kecuali di ujung kalimat ya, atau waqaf maka dia boleh berhenti. Nah, di sini ada khairun ya, khairun ketemu dengan mim, dhammah tanwin yang bertemu dengan mim, maka ini idgham bil ghunnah, yaitu dangu ya, 2 sampai 3 harokat. Kemudian min a ya, nun sukun bertemu alif maka dibaca izhar jelas, tapi jangan digentakan karena sifatul nun ada lin umar, yaitu tawasud, dialirkan sedikit. Min gitu, min alfi, nah bukan min alfi. Kemudian ujungnya ada ada lagi ra tafkhim, ra tafkhim yaitu ra, kemudian sebelumnya ada ha sukun, kemudian ada shin besar, maka huruf shin ini menanggung 2 huruf yang mati maka digentakan cara membacanya. Kemudian tafkhim ya, kita baca ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Min alfi syahr. Nah, seperti itu. Jadi ra-nya dibaca tafkhim. Kemudian ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Boleh berhenti di fiha ketika napasnya tidak memadai. Nah, di sini ada tanazzalul. Za ini ada rokhwa, maka bacanya jangan digentakan, jangan tanazzalul, tapi tanazzalul, ada jeda ya, rokhwa mengalir. Kemudian al malaikatu adalah mad wajib muttasil ya, jadi bacaan 2 harokat mad asli atau tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata ya, maka dibaca 4 sampai 5 harokat. Kemudian nah, karena tadi berhenti di warruhu fiha, maka kita mengulang lagi dari warruhu fiha. Warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, di sini warruhu ya, jadi ra-nya dibaca tafkhim karena dia sebelumnya ada harokat fathah, wawunya berhuruf fathah, maka dibaca warruhu ya, dibaca tebal. Nah, ingat bahwa sering terjadi kesalahan adalah warruhu, haknya sering dibaca hak besar, warruhu. Ini perlu diperhatikan. Ya. Warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, di sini untuk yang za ya, ujung lidah dengan 2 geser atas za. Nah, sering condong kesalahannya ke zai, bi'izni. Harusnya bi'izni. Ya, dibaca rokhwa. Warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Sekali lagi digetakan agar bunyinya samar, ra-nya dengan tafkhim. Nah, di sini ada titik-titik mu'anaqah, berarti di salah satunya di sini, maka berarti di salah satunya. Kalau berarti di amr, maka kita lanjutkan di salam. Ya, ayat berikutnya ayat 5. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr. Tidak dibaca mata, tapi mata. Ya. Ulangi lagi. Salamun. La-nya dibaca panjang 2 harokat di ayun, kemudian
dhammah, tanwin bertemu dengan ha, maka dibaca izhar, ya, seperti itu. Nah, di sini kata hiya dan hatta jangan sampai sama. Hiya hatta, tapi yang pertama ha besar, kemudian yang kedua ha kecil. Kita ulang. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, seperti itu. Ya. Baik, kita baca lagi dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, demikianlah untuk kajian kita tahsin tilawah penerapan dalam tajwid dalam surat Al-Qadr. Ya, sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Tutup hamdalah dan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.